Licin, licin. Wah, kacau. Alhamdulillah. Selamat pagi kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Rial Hamzah dari Sindikat Motor Indonesia. Dan kali ini di hadapan kita bersama ada satu unit Suzuki V-Strom ya. V-Strom kita yang kawan-kawan pasti paham ketika kita membeli satu motor atau kita akan menyediakan satu motor, ini akan kita develop habis-habisan ya, terutamanya untuk memberikan rasa kenyamanan dalam sisi adventure, touring, dual purpose dan lainnya, seperti motor-motor sebelumnya ya, seperti CB 150X yang sudah kita buat jadi Korea's Adventure Edition, lalu ada Kawasaki Versys, Korea's Rimba Edition yang sudah kita bawa ke Malaysia, CB500X, dan masih banyak lagi yang total kita develop untuk kepentingan adventure dan dual purpose, serta touring. Oke, kawan-kawan, pasti sudah banyak ya yang menonton review fitur-fitur dari Suzuki V-Strom ini, atau mungkin yang menonton otomotif ya, otomotif TV. Oke, kita tidak akan membahas fitur seperti speedo dan lain-lainnya, itu cukup. Ya, jadi teman-teman bisa melihat review tentang itu di Otomotif TV ataupun reviewer-reviewer lainnya ya. Hari ini kita akan membahas 3 seksi ya, 3 section. Pertama, first look impression yang sebelumnya sebetulnya sudah kita bahas waktu IMOS ya, tapi ini betul-betul ada di depan mata. First look impression dari sisi saya, Rial Hamzah, yang juga dulunya pengguna V-Strom 650 yang sudah kita pakai 30.000 km menjelajah ASEAN dan sebagian Indonesia. Jadi karakter V-Strom yang 6,5 ini saya sudah masih ingat sekali di otak bagaimana nikmatnya mengendarai V-Strom 650 di highway Malaysia, di jalanan rusaknya Laos, di jalanan rusaknya Sumatera, di highway Thailand atau Malaysia yang sangat mulus. Itu semua sangat masih teringat jelas di pikiran ya, sangat masih teringat jelas. Oke, lalu di sini alhamdulillah kita mendapatkan unit V-Strom yang cukup cepat ya. Awal-awal kita langsung dikirimkan satu unit, dan motor ini mengingatkan saya kembali pada V-Strom 650 saya yang dulu. Kenapa ya? Jadi build quality ya. Setelah tadi saya sudah perhatikan dengan seksama, detail-detail dari dari bodinya ini tidak jauh berbeda dengan V-Strom 650. Di mana? Di sini ya. Jadi ini bahan plastiknya ini ya, bahan fendernya ini sangat-sangat spesial menurut saya. Plastik dengan motif dia yang kulit jeruk ya. Lalu ada tekstur-tekstur di sini, ini betul-betul seperti V-Strom 650 ya. Jadi walaupun ini dibuat di India, tapi kualitas dari bodi ini ya, teksturnya, detailingnya ini sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan kalau kita melihat di merek lain seperti Kawasaki Versys yang satu kelas ya, atau mungkin CRF Rally, ini kita tidak bisa compare dengan CRF Rally karena material plastiknya dia beda ya. Jadi terdekat saja dengan Versys ya. Ini sangat jauh. Ini kualitas plastiknya serta detailingnya serta baut-bautnya luar biasa ya. Ini betul-betul tidak di downgrade, kalau menurut penglihatan saya tidak di downgrade dari V-Strom 650-nya. Oke. Lalu kedua,
Ya, baut-bautnya ya semua ya. Ini baut-bautnya hampir tidak ada di market Indonesia karena mungkin ini semua dari India ya. Jadi dari India dan motor ini apa ya? Ini memiliki bodi yang sekali lagi ya, bodinya tebal ya. Jadi detailingnya ini benar-benar luar biasa untuk di bagian bodyworknya ini ya. Kokoh sekali ya motor ini semua. Lalu ada penambahan mata kucingnya. Ini sebetulnya kalau untuk di Eropa ini diharuskan ya. Jadi harus ada mata kucing atau reflektor ini di bagian sisi. Tapi di Indonesia sepertinya regulasi tidak diwajibkan. Jadi motor-motor yang beredar di Indonesia umumnya itu tidak dilengkapi dengan ini mata kucing. Oke. Impression saya itu terhadap V-Strom ini, first impression ya. Lalu kedua, dari sisi sasis ya. Ini yang tidak banyak dibahas mungkin sama reviewer lain adalah bagian sasis. Jadi typically motor yang dibuat di India, karena saya juga familiar dengan Bajaj Pulsar, mungkin KTM Duke, KTM 390, apapun itu ya yang made in India, dia selalu banyak detail-detail. Dia selalu banyak detail-detail di sini. Bisa kawan-kawan lihat ya. Di sini banyak sekali lubang untuk meletakkan sesuatu. Apa misalkan crash bar. Ya. Jadi bisa dilihat ya di sini banyak sekali lubang yang bisa dipakai untuk meletakkan crash bar. Karena di India sendiri ya, seperti motornya seperti Bajaj Pulsar dan lain-lainnya atau mungkin Royal Enfield yang made in India, itu memang dari sananya sudah dilengkapi dengan crash bar. Karena pemakaian di sana itu mungkin kasar ya, saya juga kurang paham. Riders India tipikalnya itu mungkin kasar ya. Jadi itu ada banyak sekali motor made in India yang sudah dilengkapi dengan crash bar, tapi masuk ke Indonesia tanpa crash bar. Namun poin-poin dudukan untuk meletakkan crash bar ini sudah disiapkan dari pabrikan ya. Jadi motor ini sudah siap untuk diletakkan crash bar ya, baik di sisi bawah ya, di sisi tengah dan di sisi atas. Itu semuanya sudah ada mountingnya untuk kita bisa develop crash barnya. Dan sudah kuat pastinya karena apa? Sudah disiapkan dari pabrikannya. Lalu tipikal motor made in India ini adalah sasisnya sangat kuat ya. Jadi kalau kawan-kawan pemakai Bajaj Pulsar, itu motor itu walaupun terlihat kecil tapi motor itu sangat berat ya. 145 kilo kalau saya tidak salah ingat ya. Namun di motor Suzuki ini beratnya hanya sekitar 160 kilo ya, 250 cc. Power to weight ratio-nya tentu baik ya. Mesinnya memang terlihat kecil, tapi ini motor ini saya rasa beratnya di sasis. Jadi secara struktur motor ini terlihat sangat kuat. Ya. Dari sisi struktur, saya yakin itu. Lalu sebagai mantan pemilik V-Strom 650, motor ini masih sedikit banyak mengadopsi dari V-Strom 650, yaitu panjangnya, wheelbase-nya ya. Ini wheelbase-nya sangat panjang ya. Jadi walaupun motornya ramping tapi wheelbase-nya sangat panjang sekali. Ini bisa nanti kita cek datanya. Saya sendiri sih belum mengecek ya, belum meriset berapa senti perbedaan atau berapa mili perbedaan dengan Versys 250. Namun secara fisik kita sudah menyandingkan kedua motor itu sebelumnya, dan V-Strom ini tetap memiliki wheelbase yang lebih panjang ya. Bisa dilihat armnya sangat-sangat panjang. Ini mirip sekali dengan tipikal V-Strom 650 ya, yang memiliki wheelbase yang sangat panjang, yang stabil ketika dipakai di highway Malaysia, di jalanan antar provinsi di Thailand. Ini motor V-Strom 650 pada waktu itu sangat stabil. Bahkan kawan saya, Om Adet, yang memakai Versys 250 kewalahan kalau saya memacu motor V-Strom itu sampai di kecepatan 180. Karena kenapa?
di Versys pasti sudah sangat goyangan, sudah parah, namun V-Strom sangat anteng. Dan ini tipikal dari motor Suzuki ya. Sangat aman dan nyaman dipakai dalam kecepatan tinggi di jalan raya. Sangat stabil. Oke. Jadi sekarang setelah first impression ini ya, saya akan mengetes motor ini di on-road. On-road dulu, setelah itu akan kita tes di light off-road ya. Kita mulai menyalakan motornya ya. V-Strom menyalakan motornya walaupun netral, tarik dulu kopling. Ya ini sama seperti Suzuki V-Strom setengah juga ya. Oke, kita tes secara kemampuan on-road dari motor ini. Oke kawan-kawan, jadi kita sudah mulai ya. Ini memasuki seperti biasa ya kalau kita yang tinggal di posisi urban. Halo, ya situ. Oke, tadi ada Om Sam kawan ya. Jadi ketika kita mau posisi keluar dari rumah, umumnya kalau rumah daerah perkampungan pasti melewati jalan-jalan yang sedikit kurang mulus seperti ini ya. Dan ini V-Strom, wih asik sekali. Bisa dilihat ya, handlingnya sangat-sangat luar biasa ya. Oke, wah ada dealer Suzuki mobil ya. Sekarang kita akan U-turn. Oke. Kita melewati speed bump. Ya, sangat smooth ya. Sangat smooth. Oke. Apa ya? Ini motor manuvernya sangat lincah sekali ya. Ini jalanan sepi ya kawan-kawan ya. Ini manuvernya sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita pakai pecicilan seperti ini, motornya tidak ngebuang-ngebuang. Ini saya berasumsi karena wheelbase-nya yang panjang dan motornya memiliki bodi yang sangat ramping. Jadi kalau kawan-kawan lihat seperti kita posisi menaiki motor ini ya, ini sangat ramping ya. Lebih ramping dibandingkan CRF Rally, lebih ramping dibandingkan Versys 250. Ini dari sisi kokpit kita ya. Lebih ramping juga dari CB 150S ya. Jadi ini motor sangat ramping dibandingkan motor-motor 250 cc yang ada di Indonesia, salah satunya Versys, CRF. Kalau dengan KTM 250, looks dari kita kokpit ini lebih kurang sama. Oke. Ini kita kemana nih ya? Oke, kita lurus. Kita lurus sama belok. Oke, kita belok deh. Kita belok ke sini. Ya. Pasti teman-teman penasaran ya dengan akselerasinya ya. Oke. Kita akan tes nih. Kalau memang tempatnya memungkinkan, karena kita nih berada di jalan raya. Oke. Yang pasti manuver untuk motor ini di on road sangat luar biasa. Ya, bisa lihat. Sampai menyentuh limiter tembus di 99 ya, mungkin 100. Tadi saya tidak terlalu memperhatikan ya. Jadi gigi 3 langsung kita buka gas sampai di 99. Mesin ini adalah mesin 250 cc SOHC dengan 4 klep. Oke, sepertinya jalanan di sini sedikit ramai ya. Jadi tadi kita sedikit mengetes dan akselerasi dari motor ini cukup.
teman-teman, ini manuver on road dari motor ini layaknya motor 150 cc secara ringan ya. Secara ringannya layaknya motor kecil namun memiliki tenaga 8. Ya, jadi betul di gigi 3 kalau kita tarik sampai limiter dia mentoknya di 99 km per jam menurut video dari Bistrom ini. Dan akselerasinya dari 0 atau dari awal sampai tadi 99 sangat luar biasa. Jambakan dari motor ini walaupun dia mesinnya SOHC sangat terasa ya. Sangat terasa. Sampai limiter ya, dan kita langsung melakukan perpindahan gigi, itu power tidak turun ya, powernya tidak turun. Biasanya ketika kita melewati peak ya, peak power, kita melakukan perpindahan gigi, maka dia akan drop ya. Tapi ini saya pindah gigi sampai menyentuh limiter, shifting, powernya tidak drop. Kita tes sekali lagi ya. Semuanya menyentuh limiter, mengisi. Jadi ini menurut saya oke. Jadi untuk motor 250 cc, walaupun kita tidak mencari top speed di sini, tapi bisa dibayangkan kita membawa motor ini, katakanlah kita tidak terlalu paham, kita adalah pemula, membawa motor ini, kita menarik motor ini sampai limiter, dan seharusnya ketika kita shifting gigi, tentunya dia akan kembali drop power ya, tapi ini tidak drop power. Jadi saya cukup surprise di bagian yang ini, karena rally versus ketika kita shifting tidak di tempatnya atau terlalu over limit ya, tentu powernya akan drop. Nah kurang lebih seperti ini, tapi jadi mengisi seperti MotoGP. Oke. Saya tadi melakukan manuver menikung yang sedikit patah ya. Kita melakukan manuver menikung yang sedikit patah, dan tetap motor ini sangat nurut untuk dilakukan manuver seperti ini di on-road ya. Ya, karakter suspensinya stiff, bukan keras, tapi ya memang kaku ya. Karakter suspensinya bukan, menurut saya ya, ini nyaman, tapi bukan seperti motor adventure. Ya intinya kalau untuk di on-road sekarang, kemampuan handling dari motor ini sangat luar biasa ya. Kemampuan handling motor ini bisa saya katakan di atas servis ya, versi 2.5 untuk kemampuan on-roadnya, handlingnya seperti ini, karena ringan. Untuk kelincahannya di atas servis ini bisa saya jamin ya, review dari saya. Oke.
Oke, kawan-kawan, jadi kita sudah ini adalah the last section ya. Ini merupakan kesimpulan dari satu hari ya. Satu hari kita mengabuse Suzuki V-Strom 250 ini ya. Pertama, dari sisi on-road dan off-road. Kita akan bahas dua ya. Kita akan bahas dua. On-road ya. Kesimpulannya adalah motor ini walaupun looks-nya dia adventure ya, looks-nya touring, tapi motor ini dari sisi suspensi dia stiff ya, kaku ya. Dia suspensinya kaku sehingga handling dari motor ini sangat roady kalau saya bilang. Jadi sangat seperti motor on-road pada umumnya ya. Ketika dia diberikan manuver kejut, motor ini sangat-sangat nurut. Oke. Suspensi motor ini, saya menduga, ini tidak beda jauh dengan Gixxer 250 cc ataupun apapun itu. Karena apa? Suspensi motor ini menurut saya tidak seperti motor adventure. Ya. Tapi tentu saja oleh karena itu kemampuan on-road dari motor ini sangatlah baik. Saya bisa bilang seperti itu. Walaupun diberikan ban MRF ya. Ya ini tekanannya juga masih bawaan pabrik, kita tidak tahu berapa. Diberikan ban MRF ini ya. Tapi handlingnya luar biasa. Ya, oke. Lalu kedua, untuk melewati obstacle seperti speed bump, suspensi meredam dengan sangat baik. Jadi, bisa dikatakan kemampuan on-road motor ini sangat-sangat luar biasa. Kalau secara karakter, motor ini mirip ya seperti KTM 250. Ya. Suspensinya stiff, suspensinya tidak keras, tapi kaku. Jadi kakunya ini yang menunjang stabilitas tentu saja di on-road. Itu. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10, kemampuan motor ini 250 cc ini menurut saya adalah 8,5 ya. 8,5 untuk motor ini. Oke. Selanjutnya kemampuan on-road sudah. Suspensi ya, tadi saya sempat sedikit menyinggung masalah suspensi. Suspensi ini kalau terlihat buatan endurance ya. Buatan endurance itu yang mana untuk beberapa market India termasuk di KTM ataupun Bajaj itu menggunakan suspensi endurance. Dan suspensi ini sangat-sangat kalau saya lihat sekilas dari diameternya, pistonnya dan lain ini mirip seperti Duke ya. Seperti Duke. Jadi otomatis karakter dari KTM itu sendiri, karena kan KTM kita terkenal dengan stiffnya ya, suspensinya yang kaku namun sangat stabil ketika dipakai di jalur-jalur yang kerikil. Begitupun ini ketika dipakai di on-road, ada speed bump, motornya tetap stabil. Fun ya. Seperti balik lagi seperti motor 150 cc, seperti motor kecil, kita tidak merasakan ini kita menaiki sebuah motor besar. Ya. Lalu kedua, powernya. Ini surprise. Motor ini dibandingkan dengan CRF 250 Rally standar ya, motor ini memiliki power yang menyenangkan ya. Rally kalau ke standar kita tahu power bawahnya kurang, tapi motor ini powernya ini dia tidak terlalu meledak-ledak di bawah ya, tapi tidak ada kosongnya sampai di RPM atas, sampai mengenai limitnya ya. Dan itu sebetulnya yang juga saya rasakan ketika saya menaiki V-Strom 650. Power bawahnya ketika kita membuka gas itu tidak seperti kita menaiki Versys 650 yang menyentak-nyentak. Ya, V-Strom 650 itu smooth. Rasanya mirip sekali dengan V-Strom 250 ini. Powernya besar tapi dia smooth di awal, dan ketika kita membuka gasnya ya, power tidak habis sampai limiter. Dan tadi di jalan ya, saya sengaja shifting di limiter ya sampai shifting, tenaga nggak drop. Saya nggak ngerti teknologi seperti apa, tapi adalah first impression yang saya dapatkan ketika mengendarai motor ini di medan on road. Ini betul-betul V-Strom ya,
Ini betul-betul V-Strom. Ini walaupun di pabrikan India ya, namun ini betul-betul V-Strom. Ini adalah rasanya V-Strom seperti ini ya. The real V-Strom 250 650 memiliki rasa dan karakter yang tidak jauh berbeda. Dari perspektif saya sebagai user V-Strom 650 pada waktu itu ya. Lalu getaran, vibration di motor ini ya 1 silinder. Saya bisa bilang motor ini di RPM atas termasuk yang memiliki sedikit getaran, terutama di bagian kaki ya. Itu oke, masih dapat diterima, tetapi ini motor sedikit lebih getar dibandingin CRF 250 Rally. Tapi sebetulnya tidak terlalu dinotis ketika kita memakai sepatu yang dikhususkan untuk touring seperti ini ya. Lalu impression dari suspension tadi sudah ya. Lalu kita membahas impression dari handlingnya sudah. Dan sekarang kita membahas on-road untuk pengereman. Oke, motor tidak sampai 60 juta, tapi sudah dibekali dengan ABS. Ya, untuk pengereman, ini memakai dari Bybre. Bybre itu sendiri adalah anak perusahaan dari Brembo yang memiliki pabrik di India. Ya, dan Bybre ini sudah dipakai di banyak motor seperti GS310, KTM, Bajaj, dan TVS. Ya, ini hampir semua pabrikan India memakai Bybre karena teknologi bukan oleh Brembo. Dan surprise-nya adalah pengereman motor ini ABS-nya sangat baik. Jadi kemampuan rem belakang ya, kalau kita compare dengan Versys 250, pengereman ini belakangnya lebih baik ya. Mungkin karena bobot ringan dan bagaimanapun saya kurang paham, tapi ini adalah impresi yang saya rasakan. Secara ABS on road dia pun cukup pintar ya, cukup pintar dan tidak banyak miss ya, tidak banyak miss ngelos gitu, tidak banyak di on road. Jadi memang ABS ini bekerja sebagaimana mestinya. Oke, jadi dari sisi pengereman oke ya, cukup oke. Suspension sudah kita bahas, handling sudah kita bahas. Secara on road ya, ini kita bicara secara on road. Lalu ban pun walaupun terkenal ban keras tapi cukup oke. Bawaan standar ini sudah oke ya, tidak terlalu banyak berpengaruh. Lalu dari sisi riding position, tinggi saya adalah 173 cm dengan berat badan 79 kg. Cukup nyaman ya. Tapi kalau saya sendiri yang lebih agresif riding, ini posisi stang menurut saya sedikit kurang nyaman. Tapi ketika kita berkendara secara netral, ya, ini oke ya. Kawan-kawan bisa dilihat semua, pengereman oke, dan apa ya, ini oke semua. Ini no problem ya. Fitur ya kawan-kawan bisa lihat di reviewer lain ya. Cuman ada satu fitur yang harusnya ada, yaitu tidak ada hazard. Ya, hazard itu sangat penting ketika kita berhenti atau berhenti di pinggir jalan, namun ini tidak ada hazard ya. Jadi kemungkinan harus ditambah lagi untuk fitur hazardnya. Footstep sudah oke ya. Footstep ini ada karetnya di sini ya. Footstep ada karetnya. Untuk pemakaian on road ini sangat membantu sekali ya. Karena membuat sepatu kita, kalau kita memakai sneaker atau apapun itu untuk berjalan harian, tentu ini sangat baik sekali. Ada karet ini ya. Overall, kemampuan on-road dari motor ini merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya. Kemampuan on-road dari motor ini, sekali lagi, baik dari handling, pengereman, suspensi, fun to ride, ya, ini sangat-sangat terbaik di kelas 250 cc ya. Kalau kawan-kawan kita buka-bukaan aja, compare dengan KTM 250 dengan Versys secara riding position di on road ya. Saya megang ini ya, Versysnya 250 ya, bukan 300 ya, 250, dan kondisinya sama-sama standar. Motor ini lebih fun to ride dibandingkan kedua motor itu ya, KTM 250 Adventure maupun Versys 250. Saya tidak bisa berbicara CRF Rally karena ya CRF Rally kita pakai di on road itu ya ngayun ya.
Jadi pasti fun to ride handlingnya di on-road, ini yang terbaik. Oke, itu adalah review CC dari saya di medan off-road. Di medan on-road.